Ya, baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan di dalam sesi yang ke-6, yaitu KKR kita dengan tema membangun kembali tembok yang rusak. Dan tembok yang kita bangun kembali setelah tembok kebenaran adalah tembok persatuan. Apa maksudnya tembok persatuan? Ketika Tuhan mendirikan gereja, Roh Kudus dicurahkan dan kemudian para murid mereka membaptis di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang percaya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan pertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula yang mendengarkan pemberitaan Injil daripada para rasul? Mereka ada di Yerusalem, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bahwa mereka berkumpul memecah roti dan berdoa di rumah masing-masing. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bahkan kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, bagaimana diberikan satu contoh, yaitu Barnabas. Bagaimana Barnabas, Yusuf menjual ladang miliknya, lalu membawa uang hasil penjualannya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan bukan hanya Barnabas satu orang yang melakukan hal tersebut, tetapi banyak orang-orang percaya yang melakukan hal itu. Mereka hidup sehati sepikir di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Dan kalau kita sama-sama renungkan, bagaimana keadaan daripada orang percaya atau kehidupan orang percaya itu begitu luar biasa di dalam masa-masa awal daripada pemberitaan Injil. Dan itu semua adalah karena pimpinan daripada Roh Kudus. Dan menjadi satu contoh bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah bahwa ada sebuah persatuan, dan persatuan ini berbentuk sebagai persekutuan. Dan persekutuan kita bukanlah persekutuan karena sesuatu yang jasmani. Tetapi Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa persekutuan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan persekutuan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus. Yaitu yang menjadi pengikat kita, yang mengikat kita menjadi satu, itu adalah tubuh Kristus. Ketika kita makan perjamuan kudus, pertama secara pribadi kita masing-masing menerima atau memakan daging dan meminum darah Kristus. Tapi bukan hanya itu makna daripada perjamuan kudus. Yaitu bahwa ketika kita memecah roti, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita mempunyai persekutuan. Dan persekutuan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, persekutuan dengan tubuh Kristus.
Bahwa darah Kristus, tubuh Kristus itulah yang menjadi pemersatu, yang menyatukan kita. Dan kita tahu tubuh Kristus, darah Kristus ini adalah hal yang rohani. Bahwa persatuan kita bukan hanya karena kita terdaftar di Gereja Yesus Jati sebagai anggota secara administrasi. Tetapi kembali, gereja ada sisi jasmani sebagai sebuah organisasi dengan administrasi, ada sisi rohani daripada gereja, yaitu adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Ini adalah satu sisi yang rohani daripada gereja dan kita tidak bisa menutup mata dan tidak boleh lupa mengenai hal ini. Dan kita bisa melihat bagaimana para rasul menjaga persatuan ini, persekutuan ini di dalam zaman mereka. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan memang menghendaki hal demikian. Yang salah satu contohnya kita bisa sama-sama lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ketika Injil mulai tersebar keluar dari Yerusalem, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 disampaikan, ketika Filipus melakukan pemberitaan Injil di Samaria. Filipus memberitakan Injil dengan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Filipus memberitakan Injil di Samaria dengan kuasa yang besar daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa keberadaan daripada mujizat dan tanda heran itu meneguhkan firman yang diberitakan. Yang artinya bahwa apa yang diberitakan oleh Filipus itu adalah benar Injil firman Tuhan. Dan dia membaptis orang di dalam Yesus Kristus sesuai dengan baptisan yang benar yang diajarkan oleh para rasul. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Apakah Roh Kudus itu diberikan oleh Filipus? Apakah Roh Kudus itu diberikan oleh para rasul? Tidak. Tetapi dengan jelas Lukas mengatakan bahwa orang-orang di Samaria itu, mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Kita tahu yang memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Para rasul menumpangkan tangan, para hamba Tuhan menumpangkan tangan itu adalah membantu berdoa, mendoakan. Tuhan yang memberikan Roh Kudus. Tapi kenapa Tuhan tidak memberikan Roh Kudus kepada orang-orang di Samaria sampai Petrus dan Yohanes diutus dari Yerusalem ke Samaria? Karena memang gereja itu adalah satu tubuh. Kalau misalnya Tuhan atau membuat pada saat itu di Samaria mereka menerima Roh Kudus tanpa ada keberadaan daripada para rasul dari Yerusalem, apa hubungannya antara gereja di Samaria dengan gereja Yerusalem? Itu adalah dua gereja yang berbeda. Tapi dengan keberadaan dengan kedatangan daripada Petrus dan Yohanes ke Samaria dan kemudian membantu mereka berdoa dan orang-orang di Samaria itu menerima Roh Kudus, maka gereja di Samaria yang dirintis oleh Filipus dengan gereja di Yerusalem itu adalah satu gereja. Bukan dua gereja yang berbeda. Tuhan memang menghendaki bahwa kita, orang-orang percaya, itu adalah menjadi satu. Satu hati, satu jiwa, sehati, sepikir.
Tapi dengan berjalannya waktu ya, kita lihat dalam gereja para rasul, gereja atau tembok persatuan ini runtuh. Yaitu dengan melihat bagaimana perkembangan daripada gereja. Gereja di zaman para rasul, Paulus dan para rasul yang lain berusaha menjaga dan mengajarkan pada jemaat mengenai persatuan gereja ini. Seperti kita bisa sama-sama lihat di dalam surat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus, ketika mereka mempunyai sebuah kesepakatan untuk membantu saudara-saudari yang mengalami kesulitan di Yerusalem. Paulus mengingatkan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus supaya mereka dengan giat melakukan pengumpulan dana. Dan mereka memberikan contoh mengenai bagaimana gereja di Makedonia, walaupun dalam keadaan lemah, walaupun mereka adalah miskin, tetapi mereka mempunyai hati yang begitu luar biasa. Sehingga mereka dengan sekuat tenaga mengumpulkan dana untuk membantu gereja di Yerusalem. Walaupun mungkin jemaat di Filipi tidak ada yang pernah pergi ke Yerusalem. Karena Filipi ada di benua Eropa. Yerusalem ada di Asia. Pada zaman sekarang mungkin perjalanan dengan mudah bisa dilakukan. Tapi pada zaman dahulu, pada zaman para rasul, kemungkinan besar jemaat-jemaat yang ada di kota-kota itu tidak mengenal satu dengan yang lain. Para pekerjanya bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Tetapi jemaat-jemaat kemungkinan mereka belum pernah ada atau tidak ada jemaat Filipi, atau mungkin sebagian besar daripada jemaat Filipi atau sebagian besar dari jemaat Korintus itu tidak pernah datang ke Yerusalem. Mungkin tidak pernah bertemu dengan saudara-saudari seiman dari Yerusalem. Atau saudara-saudari seiman dari Yerusalem itu juga mungkin tidak pernah bertemu dengan saudari seiman dari Kolose, dari Efesus, dan dari kota-kota yang lainnya di mana gereja itu ada. Dan pada saat itu, pada zaman para rasul itu tidak ada majelis pusat. Tidak ada sebuah koordinasi secara resmi sebagai sebuah organisasi seperti sekarang. Yang menghubungkan mereka adalah para rasul dan para nabi. Paulus, Barnabas, Petrus, lalu kemudian pengajar-pengajar, para pekerja yang berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka lah yang menjadi penghubung secara jasmani. Tetapi gereja itu bisa menjadi satu tubuh, mereka bisa sehati sepikir. Nah, seperti kita sama-sama ketahui, atau kita bisa cari di internet bagaimana perkembangan daripada gereja. Bahwa sesudah zaman para rasul, kemudian gereja memang berkembang secara jasmani. Tetapi ada perpecahan di dalam gereja. Dan perpecahan tersebut pertama oleh karena adanya pengajaran-pengajaran yang lain yang muncul di gereja. Sehingga ada aliran-aliran di dalam gereja. Dan kemudian perpecahan yang paling besar memberikan pengaruh adalah di tahun 1054. Gereja terpecah menjadi gereja di barat dengan gereja di timur. Gereja di barat adalah gereja Katolik Roma. Gereja di timur adalah gereja Ortodoks. Dan kemudian akhirnya kita ketahui bagaimana berkembang gereja pecah menjadi denominasi-denominasi yang berbeda satu dengan yang lain. Itu adalah secara kegerejaan sebagai sebuah kolektif bersama umat-umat pilihan Tuhan. Secara pribadi kita bisa sama-sama melihat bagaimana terjadi perpecahan. Misalnya di dalam jemaat di Korintus. Bahwa jemaat di Korintus mereka mengalami perpecahan, ada kelompok-kelompok di dalam gereja Korintus.
Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah dari golongan Paulus, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah dari golongan Apolos, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah dari golongan Kristus. Dan kemudian secara pribadi di dalam kitab Filipi, disampaikan bagaimana ada dua orang saudari yang bertengkar, yaitu Euodia dan Sintike. Dan kelihatannya mereka berdua adalah orang-orang yang aktif di dalam gereja, sehingga memberikan pengaruh yang besar di dalam perselisihan yang mereka alami. Di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, hal ini juga bukanlah satu hal yang mustahil terjadi di dalam gereja kita. Mungkin kita pernah mendengar ada orang mengatakan ke gereja itu lihat Tuhan, bukan lihat orang yang ada di dalam gereja. Biasanya perkataan ini disampaikan kepada seseorang, atau perkataan ini kita dengar diucapkan, itu adalah karena adanya perselisihan, entah antara si A dengan si B, antara saudara seiman, atau mungkin antara jemaat dengan pengerja, atau mungkin antara pengerja dengan hamba Tuhan. Biasanya akan ada yang mengatakan kita datang ke gereja, kita bergereja, itu yang penting adalah melihat Tuhan Yesus, bukan melihat orang yang ada di dalamnya. Apakah pernyataan ini benar? Sebagian. Karena dari pernyataan ini menyampaikan kepada kita secara tidak langsung bahwa yang penting itu adalah iman kita pribadi kepada Tuhan. Persekutuan atau hubungan antara kita, saudara-saudari seiman, itu bukan hal yang perlu kita perhatikan. Yang penting adalah kita pribadi percaya kepada Tuhan, kita pribadi beriman kepada Tuhan, kita pribadi ada di gereja Yesus sejati. Nggak usah perhatikan bagaimana saudara-saudari seiman kita. Apakah itu adalah satu hal yang benar? Kalau berdasarkan Alkitab, Tuhan tidak menghendaki demikian. Satu sisi benar, kita datang ke gereja, kita melihat kepada Tuhan. Karena gereja saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Masih ada lalang-lalang di dalam gereja yang belum dikumpulkan dan kemudian diikat menjadi satu untuk dibuang. Kita tidak tahu siapa ya, dan kita tidak perlu menunjuk, kita tidak perlu saling menunjuk, kita tidak perlu saling mengatakan oh itu lalang, itu lalang, itu lalang ya. Tapi adalah kita memeriksa diri kita masing-masing. Nah, satu sisi benar kita melihat kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa di dalam keselamatan Tuhan itu menghendaki adanya persatuan, sehati sepikir, seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Yaitu hendaknya kita sehati sepikir. Kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah kehendak Tuhan, yaitu bahwa kita di dalam gereja itu sehati sepikir. Walaupun kita mempunyai banyak kepala dan bukan kita menghilangkan banyak kepala itu. Tetapi walaupun kita punya banyak kepala di dalam gereja, kita itu bisa sehati sepikir, yaitu kita lihat yang selanjutnya dikatakan oleh Paulus, yaitu hati dan pikiran Kristus.
bahwa sehati sepikir itu bukan kita salah satu dari antara kita mengalah kepada saudara seiman kita. Ketika ada A dan B berselisih, bukan A mengalah kepada B atau B mengalah kepada A. Karena kalau misalnya salah satu mengalah, bisa kemudian lama-lama akan muncul pernyataan, kok saya terus yang mengalah? Kenapa tidak sekali-kali dia mengalah? Tapi dikatakan oleh Paulus, hendaknya kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu mengarah kepada hati dan pikiran Kristus. Dan ini bukan satu hal yang mustahil, karena kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasmani. Karena persekutuan kita bukan hanya persekutuan secara jasmani, tetapi persekutuan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan persekutuan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus. Di mana tubuh Kristus dan darah Kristus itu melampaui segala akal, melampaui ruang dan waktu, melampaui hal yang jasmani. Jadi bukan satu hal yang mustahil untuk hal itu bisa terjadi. Karena kita lihat gereja para rasul bisa terwujud. Bagaimana jemaat bisa sehati sepikir, yaitu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing, tetapi mereka bisa memperhatikan kepentingan saudara-saudari seiman. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, yaitu bagaimana pikiran dan perasaan Kristus, yaitu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yaitu bahwa pikiran dan perasaan Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kedudukan sebagai Allah dipertahankan atau tidak, itu bukanlah merupakan hal benar dan salah. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan mau meninggalkan, mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba. Itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan dirinya pribadi. Pertikaian atau perselisihan di dalam gereja itu bukan satu hal yang tidak bisa kita hindari atau kemungkinan besar terjadi. Sampai nantinya gereja sempurna. Selama gereja belum sempurna, tetap ada perselisihan di antara saudara-saudari seiman. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Perkataan yang penting kita ke gereja melihat Tuhan bukan melihat manusia. Itu adalah perkataan untuk sementara, bukan untuk seterusnya. Kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, perselisihan antara dua hamba Tuhan, yaitu antara Paulus dengan Barnabas. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35. Sampai ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkata Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus.
Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudari itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Dua hamba Tuhan ini, Paulus dan Barnabas, mereka berselisih dan perselisihan mereka sangat tajam. Karena yang satu mau membawa Markus, yang satu lagi tidak setuju. Dan Paulus mempunyai rencana, dia membawa Timotius di dalam pemberitaan Injil, dalam perjalanan yang dia lakukan. Paulus punya rencana, Barnabas punya rencana. Apakah rencana Paulus baik untuk gereja? Baik untuk gereja. Rencana Barnabas apakah kurang baik? Rencana Barnabas juga baik untuk gereja. Dua hamba Tuhan ini berselisih. Dua-duanya mempunyai pikiran yang baik untuk gereja, tetapi dua-duanya tidak bisa sependapat. Ketika terjadi perselisihan antara saudara-saudari seiman, bukan berarti salah satu salah. Bisa terjadi memang salah satunya salah, yang lainnya benar. Tetapi bisa terjadi bahwa sebenarnya dua-duanya benar. Tapi dua-duanya mempertahankan pendapat masing-masing. Karena memang dua-duanya benar, mempunyai dasar yang jelas. Sehingga akhirnya ada perselisihan. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana Paulus dan Barnabas menyikapi perselisihan mereka hadapi? Yang pertama, mereka berpisah. Tetapi perpisahan mereka bukanlah perpisahan untuk seterusnya. Mereka berpisah hanya untuk satu jangka waktu tertentu. Mereka tidak saling menjelekkan. Mereka tidak katakan dalam perjalanan penginjilan, Paulus tidak katakan Barnabas salah, Barnabas keliru, Barnabas tidak bijak. Barnabas juga di dalam perjalanannya tidak mengatakan hal-hal yang jelek mengenai Paulus. Kita bisa lihat dari mana? Kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 6. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 9 ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Kelihatannya perkataan Paulus ini kepada jemaat di Korintus ya biasa-biasa saja ya. Dia mempertanyakan kepada jemaat di Korintus apakah hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan. Tapi kita melihat ya, kapan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus? 1 Korintus, surat 1 Korintus ditulis kemungkinan besar oleh Paulus ketika dia tinggal di Efesus dalam perjalanan penginjilan yang ketiga. Yang bisa kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Bagaimana dia menyatakan kepada jemaat, kepada penatua di Efesus bahwa ketika dia memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus, dia itu tinggal 3 tahun lamanya. Dan dia sebelumnya memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus. Artinya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus di Korintus itu adalah pemberitaan Injil yang ketiga. Yaitu sesudah Paulus dan Barnabas berselisih tajam. Ketika mereka mau melakukan perjalanan mengelilingi gereja-gereja yang ada, atau sebelum perjalanan penginjilan yang kedua, Paulus dan Barnabas itu berselisih tajam. Sesudah itu Paulus melakukan perjalanan penginjilan yang kedua. Lalu kemudian sesudah itu dia melakukan perjalanan penginjilan yang ketiga, dia memberitakan Injil di Korintus. Sesudah itu dia pergi ke Efesus, ketika dia ada di Efesus, dia mengatakan kepada jemaat di Korintus, apakah hanya aku dan Barnabas yang dibebaskan?
yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Artinya, ketika Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus, dia sudah berhubungan dengan Barnabas. Jadi, ketika kita berselisih dengan saudara-saudari seiman kita, memang butuh waktu. Dan kita berpisah. Seperti Paulus dan Barnabas berpisah. Tetapi perpisahan itu janganlah perpisahan untuk selamanya. Janganlah kita berpikir selama dia ada di gereja, saya tidak mau datang ke gereja. Selama dia ada di sini, saya tidak mau terlibat dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita saat ini, informasi atau keadaan sangat memudahkan kita untuk menjauhkan diri dari saudara-saudari seiman. Karena ada rekaman-rekaman khotbah, kita bisa mengikuti khotbah secara online. Entah melalui Zoom, entah melalui YouTube. Ada rekaman-rekaman khotbah, kita bisa beribadah di rumah, bisa. Seperti yang sesi sebelumnya saya sampaikan. Bisa kita beribadah Sabat dengan menggunakan YouTube, dengan kita beribadah secara online, bisa. Apakah itu salah? Tidak. Tapi Tuhan mendirikan gereja bukan menghendaki kita masing-masing menjalankan keselamatan kita sendiri. Tapi ada persekutuan antara kita dengan saudara-saudari seiman kita. Dan persekutuan itu tidak bisa difasilitasi dengan online, entah dengan YouTube ataupun dengan Zoom atau dengan media online yang lainnya. Karena persekutuan itu kita membaca, kita berkomunikasi bukan hanya dengan mulut, tapi kita melihat gestur, gerakan tubuh, mimik daripada saudara-saudari seiman kita. Ketika kita online, apakah kita bisa membaca? Jangankan muka, karena kan kita kebanyakan tutup kamera ketika Zoom. Dari nada suara aja, bisa nggak kita baca? Tidak, kita tidak bisa baca. Kita tidak bisa baca perasaan, emosi daripada saudara-saudari seiman kita. Walaupun kita melakukan kegiatan secara online dengan menggunakan Zoom. Kenapa? Sinyal internet. Kadang-kala karena sinyal internet tidak lancar, bisa terjadi saya berbicara dengan begitu cepat, tiba-tiba jadi berbicara dengan lambat. Apakah saudara-saudari bisa membaca emosi saya dengan suara saya seperti itu? Padahal sebenarnya saya tidak berbicara dengan cepat, saya juga mungkin tidak berbicara dengan lambat, tapi ketika saudara-saudari dengar, suaranya cepat, suaranya lambat. Tidak sesuai dengan keadaan. Online tidak bisa memfasilitasi persekutuan, di mana Tuhan menghendaki gereja ada persatuan, ada persekutuan antara saudara-saudari seiman. Tembok ini, tembok persatuan, kita harus sama-sama bangun. Dan ketika kita berselisih dengan saudara-saudari seiman seperti Paulus dan Barnabas, tetap kerjakan keselamatan, tetap ada di dalam gereja. Tetap melayani. Ketika Paulus dan Barnabas berselisih, apakah kemudian Paulus atau Barnabas membatalkan rencana? Tidak. Paulus membawa Markus mengelilingi, pergi ke Siprus, kemudian ke gereja-gereja yang pernah dia kunjungi, yang pernah dia layani. Paulus membawa serta Silas juga melakukan perjalanan
mengunjungi gereja-gereja yang ada. Mereka tetap melayani. Jadi ketika kita berselisih dengan saudara-saudari seiman, jangan kita kemudian mundur dari gereja. Oh, saya nggak mau pelayanan. Selama dia ada di gereja, saya nggak mau pelayanan. Selama dia yang jadi pengurus, saya nggak mau pelayanan. Saya jadi jemaat biasa saja. Jangan kita lakukan hal tersebut, karena itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena pelayanan yang kita lakukan itu juga adalah makanan bagi rohani kita. Dengan kita melayani, kita memahami dengan lebih baik lagi. Sehingga kita lihat Paulus, ketika dia berselisih dengan Barnabas, dia hanya sementara waktu berpisah dengan Barnabas. Dan kita lihat bagaimana selanjutnya dia melihat Markus, dia katakan dia membutuhkan pelayanan daripada Markus. Dan bahkan dia pada satu waktu meminta secara khusus supaya Markus itu dijemput dan dibawa kepada dia, karena pelayanannya itu berarti bagi dia. Tembok persatuan, kita harus bangun kembali. Dunia pada saat ini mengajarkan kepada kita semua, mengatakan kepada kita, untuk keselamatan percaya kepada Yesus. Persekutuan itu tidak penting. Karena keselamatan itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah yang diajarkan oleh dunia. Tapi kita lihat dalam Alkitab, Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki bahwa gereja mempunyai persatuan. Antara saudara-saudari seiman mempunyai persekutuan. Inilah tembok yang kita harus bangun, selain daripada tembok kebenaran. Amin.